Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya dan sehat. Oke, kita lanjutin langsung ya pelajaran kita yang sudah tertunda pada beberapa minggu yang lalu. Nah, kita lanjutin materi siklus air. Nah, semuanya anak ibu silakan membuka buku halaman 103. Nah, kita lanjutin ya. Kita udah belajar tentang siklus air. Nah, Ibu ulang kembali untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah terlewatkan. Ya, siklus air. Adapun contoh siklus air apa itu? Yaitu proses turunnya hujan. Masih ingat nggak bagaimana proses turunnya hujan? Yang pertama yaitu proses evaporasi atau penguapan. Penguapan atau evaporasi itu terjadi jika sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi, yaitu air apa saja? Air sungai, air danau, air laut, dan air kolam, serta air-air yang lainnya. Kedua, kondensasi atau pengembunan. Dan yang ketiga yaitu presipitasi. Apa itu presipitasi? Jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Dan yang terakhir, proses terjadinya hujan yaitu infiltrasi, yaitu menyerapnya air hujan ke dalam tanah yang disebut sebagai proses infiltrasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang semuanya. Nah, Ibu silakan buka halaman 103. Sudah dibuka? Ya. Judulnya adalah penghematan air. Air yang kita gunakan sehari-hari itu untuk memasak, mandi, dan mencuci itu menggunakan air bersih. Adapun ciri air yang bersih itu yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Air bersih harus kita hemat. Kenapa? Karena pada saat ini stok air atau cadangan air yang ada di permukaan bumi itu sudah mulai terbatas. Nah, untuk itu kita disarankan untuk menghemat air di sekolah maupun di rumah. Berikut cara menghemat air yang bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Yang pertama, menutup keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Nah, ini merupakan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat air di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air yang menguap karena panas matahari. Gunakan air limbah yang tidak terlalu kotor untuk menyiram tanaman. Nah, di sini kita tahu bahwasanya tanaman juga merupakan makhluk hidup yang memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran. Mandi dengan merendam dan menggunakan gayung itu lebih boros air. Nah, ini bisa anak ibu pilih, mau pilih yang mana? Mau menghemat air dengan cara menggunakan pancuran atau menggunakan air secara secukupnya daripada berendam dan menggunakan gayung. Nah, hal itu merupakan lebih boros air sehingga kita harus menghemat air, ya, yaitu dengan mandi dengan pancuran. Oke, yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan menggunakan 3 ember. Nah, ember yang pertama untuk berendam dan menyabun. Ember yang kedua untuk membersihkan, dan ember yang ketiga untuk membilas. Oke, selanjutnya, jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. Tapi jangan penuh-penuh juga ya. Kenapa? Karena dengan beban cucian yang penuh itu bisa berakibat rusaknya mesin cuci kita. Secukupnya saja. Nah, ini salah satu tindakan yang sederhana tetapi bisa menghemat air. Yang terakhir, sebaiknya mencuci sepeda motor atau mobil dengan lap dan ember. Cucilah kendaraan di atas rumput taman sehingga sekaligus menyiram tanaman. Nah, itu ya cara kita menghemat air. Sederhana tapi bisa menyelamatkan bumi kita.
Nah, kenapa kita harus melakukan yang namanya penghematan air? Karena persediaan air bersih di dalam tanah sekarang sudah amat terbatas. Nah, tidak jarang orang menjernihkan air kotor agar dapat dimanfaatkan menjadi sumber air bersih. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak ibu semua. Jangan lupa banyak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.